Jumpa lagi di Bincang Sore Ramadan. Kali ini Ramadan ke-20, tepatnya tanggal 11 April 2023. Hari ini bintang tamu kita adalah Umi Cinto. Kita tunggu. Tema kita sedekah 1000 sehari. Silakan Umi tekan tanda tambah untuk bergabung. Silakan tanda tambah untuk bergabung. Umi Cinto sudah masuk, tinggal oke, kami terima. Ntar. Alhamdulillah sudah tergabung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sri. Ya, sahabat di mana saja berada, hari ini bertemu lagi Bincang Sore Ramadan bersama Rumah Baca Anak Nagari. Hari ini kita kedatangan tamu Umi Cinto, atau orang lebih kenal beliau Umi Cinto daripada nama asli beliau Siti Rahmayanti. Tetapi mungkin kalau itu orang nggak tahu, tapi orang taunya Umi Cinto. Beliau adalah pengurus F3. Tema kita hari ini adalah sedekah 1000 sehari. Alhamdulillah, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, hari ini 20 Ramadan 1444 Hijriah, tepatnya 11 April 2023. Kami dari Rumah Baca Anak Nagari mengucapkan selamat ulang tahun kepada S3 sedekah 1000 sehari, ulang tahun yang ke-5 tahun. Semoga makin berkah, makin jaya, dan diridhoi Allah. Umi, sebelum kita mulai acara, silakan Umi perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kebaikan, salam kenal dari Ana. Nama Siti Rahmayanti, lebih dikenal dengan Umi Cinto atau Meme. Umur 40 tahun dan sudah dikaruniai 7 orang anak. Dan pekerjaan sehari-hari jadi ibu rumah tangga, juga penggiat sosial. Udah, Kak Sri? Oke. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kakak kita Kak Meme atau Umi Cinto ya sudah memperkenalkan diri. Masya Allah ya, di usia 40 tahun beliau sudah memiliki 7 anak. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, hafizah. Amin, amin, amin. Sahabat, beliau adalah pegiat sosial. Pegiat sosial di bidang apa, gitu ya. Mungkin sebelum kita tanya-tanya, ada sahabat Rumah Baca yang bertanya nih sama Bunda Sri, sama Kasri, apa itu sedekah 1000 sehari? Mengapa? Apa kegiatannya? Daripada tanya sama Bunda Sri, mending tanya langsung deh sama Umi Cinto. Umi, tema kita hari ini adalah sedekah 1000 sehari. Pertama, pertanyaan kami, mengapa tergerak hati membuat komunitas sedekah 1000 sehari? Baik, Kak Sri, Meme jawab pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya. Kenapa dinamakan sedekah 1000 sehari? Karena menurut Umi pribadi, 1000 sehari itu mungkin tidak berat. Bisa disisihkan setiap subuh atau sisa-sisa belanja. Insya Allah 1000 itu kuat. Kekuatannya besar, Kak Sri, yang 1000 itu. Yang penting keistiqomahan bagi yang bersedekah. Jadi kita itu bisa ambil dari
dari bawah, kehidupannya bawah, menengah, atas. Rasanya kalau 1000 itu tidak berat gitu Kak Sri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, rasanya 1000 sehari itu insya Allah tidak berat. Kita juga harus istiqomah. Tapi mengetuk pintu hati untuk 1000 sehari ini susah loh, Umi. Di mana tidak semua orang, pada orang kadang kita lihat harta berkecukupan, mewah, tetapi tidak tergerak ke hatinya. Umi, kegiatan Umi ini adalah sedekah 1000 sehari. Ini siapa yang mempromotori? Yang kedua, apa saja programnya? Baik Kak Sri, kalau untuk Bukit Tinggi Agam yang mempromotori Umi sendiri, alhamdulillah udah berjalan 5 tahun Kak Sri. Apa aja yang ada di S3 sedekah 1000 sehari programnya? Itu alhamdulillah Kak Sri mulai dari peduli yatim, peduli duafa, peduli lansia, pondok tahfiz, dan juga alhamdulillah kita juga bedah rumah. Bedah rumah itu udah lebih kurang 10 rumah untuk daerah Bukit Tinggi Agam. Terus selama Ramadan ini Kak Sri kita juga berbagi sembako, pakai lebaran, membayarkan fitrah yatim, membayarkan fitrah keluarga duafa yang tidak sanggup untuk membayar fitrahnya. Jadi alhamdulillah dari S3 nanti kita bantu bayarkan. Masya Allah, luar biasa ya sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Kegiatan Umi ini betul-betul kegiatan kepedulian. Bukan beliau mau jadi legislatif atau bukan beliau mau jadi anggota DPR. Semua yang bergerak di sini berarti betul-betul dari hati ya Umi, karena ini ada kegiatan sosial tanpa dibayar ya Umi. Ya. Jadi peduli yatim, bedah rumah, dan lain-lain. Umi, sebelum kita mengulik tentang program Umi, kegiatan yang Umi lakukan pasti ada yang namanya cemoohan, ada namanya tepuk riuh. Selama Umi bergerak untuk kegiatan ini, apa dukanya yang Umi rasakan? Kita belum cerita suka, tapi duka dulu. Ya, alhamdulillah Kak Sri dari awal S3 itu dukanya Masya Allah. Kalau kita dengan emosi, mungkin udahlah berhenti aja gitu. Mending ngurus rumah, ngurus anak, ngurus keluarga daripada ngurus umat. Karena Kak Sri yang kita dapat di sini itu betul hujatan. Kadang yang lebih sensitif itu jilbabnya di bawah-bawah gitu Kak Sri. Alhamdulillah Kak Sri di S3 kita itu lillah. Relawan-relawan S3 itu tidak digaji, 100% donasi itu kita salurkan tanpa ada potongan ADM-nya, minyaknya atau makannya, itu tidak pernah kami ambil dari donasi umat gitu. Jadi kami berprinsip Kak Sri, siapa yang gaji gitu, insya Allah Kak Sri gaji pasti Allah datangkan, mungkin dari dilebihkan rezeki kami melalui suami gitu kan, melalui anak-anak yang soleh gitu. Karena menurut Meme Kak Sri, rezeki itu bukan hanya berupa materi gitu. Dan untuk kegiatan, ya Kak Sri. Lanjut Umi. Ya, untuk kegiatan ini Kak Sri itu kami lebih bertentangan dengan pemerintahan gitu. Kalau kita lebih ke mana ya? Tidak ada yang harus disembunyikan gitu. Kalau mereka di daerahnya ada yang gizi buruk, ya udah kita tampilkan ke media. Mungkin dengan ke media itu ada bantuan gitu. Bantuannya itu alhamdulillah cepat Kak Sri. Misalnya ini ada kita donasi dalam 1 hari itu ada yang sampai 20 juta dalam waktu 1 atau 2 jam. Dahsyat media itu dahsyatnya luar biasa Kak Sri gitu. Jadi kadang kalau untuk gizi buruk ada pencemaran nama baik daerah gitu. Sering sih Kak Sri tidak cocok dengan perangkat-perangkatnya, tapi alhamdulillah setelah kita jalankan insya Allah mereka juga menerima gitu Kak Sri, karena kan tujuan kita baik, kita membantu yang sedang kesusahan gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada,
kegiatan yang dilakukan oleh S3 Sedekah 1000 Sehari ini bukan mulus, tapi ada juga lika-likunya. Seperti yang diceritakan oleh Umi Cinto tadi, kadang ya ada hujatan, kadang dikatakan membawa jilbabnya. Ini kegiatan sosial tanpa ada digaji, tetapi prinsip Umi emang sangat luar biasa, di mana prinsip beliau adalah rezeki itu tidak hanya dalam bentuk materi, tidak hanya dalam bentuk uang. Mungkin Allah membantu relawan atau yang bergerak di sedekah 1000 sehari ini mungkin dari suami beliau, suami mereka yang bekerja dilimpahkan rezeki, atau anak-anak yang soleh, anak penghafal Al-Quran, anak yang mudah diatur. Mungkin itu bentuk salah satu rezeki. Karena sahabat rumah baca di mana saja berada, kita perlu ketahui kegiatan sedekah 1000 sehari ini berbeda dengan yang lain. Mereka tidak mengambil uang umat misalkan untuk minyak atau untuk makan. Berarti untuk minyak dan makan itu dari mereka, para pengurus itu sendiri atau biaya sendiri-sendiri. Luar biasa, Masya Allah. Semoga lebih berkah dan teman-teman yang menyumbangkan itu pun merasakan dampaknya karena betul-betul ada terlihat. Umi, ngomong-ngomong, itu tadi kan dukanya ya. Kalau sukanya apa, Umi? Atau pernah ada Umi dikatakan, Umi sibuk-sibuk kegiatan mau jadi caleg nggak? Atau mau jadi apa? Pernah seperti itu tidak? Ada, Kak Sri. Itu rata-rata sih kan kegiatan S3 ini dibilang sekedar pencitraan gitu. Belusukan kemana-mana pencitraan karena mau nyalek gitu ya. Alhamdulillah Kak Sri kita alhamdulillah aja. Tapi sebenarnya Kak Sri untuk Meme pribadi ya sama teman-teman juga Meme lihat belum ada tuh yang niat untuk nyalek, untuk ini itu belum ada. Karena untuk hal seperti ini aja itu kita udah senang gitu Kak Sri. Tanpa membantu, tanpa syarat, membantu tanpa harus lihat ini, lihat itu dulu. Yang penting mereka butuh. Mereka butuh walaupun keadaan tetangganya kaya, keluarganya kaya, tapi kalau si A memang butuh kita bantu gitu Kak Sri. Tanpa kita minta KTP atau KK gitu. Jadi bantuannya langsung tanpa persyaratan gitu. Alhamdulillah luar biasa ya, Umi, kegiatan S3 tanpa persyaratan apa-apa. Umi, tadi kan katanya kegiatan S3 ini ada peduli yatim, peduli duafa, peduli lansia, bedah rumah, dan lain-lain, bahkan memberi tunjangan hari raya lah istilahnya, memberi sembako hari raya kepada yang membutuhkan. Umi, pertama sebelum Umi program ini, siapa yang mendata orang-orang yang susah ini atau orang yang membutuhkan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana programnya ini terlaksana itu, apakah dengan hubungan telepon atau bagaimana dengan anggota-anggota Umi untuk menggerakkan ini? Karena kan yang diminta di sini kan sebetulnya hati. Orang mau nyumbang tuh karena hati, bukan karena kaya. Orang kaya belum tahu mau nyumbang, yakin saya. Karena mungkin dia orang biasa-biasa saja, tetapi hatinya tergugah untuk itu, tuh dia bisa nyumbang. Kadang tidak semua orang kaya loh mau nyumbang, karena saya lihat dalam kehidupan nyata gitu. Jadi bagaimana cara hati orang itu terbuka dan bagaimana cara melihat orang mana yang butuh itu siapa gitu. Selama ini kegiatan S3 itu melalui media ya Kak Sri, Facebook, Instagram sama WhatsApp. Jadi di sana Meme menerima informasi-informasi itu rata-rata Meme sih nggak kenal Kak Sri. Meme menamakan mereka itu relawan lepas, misalnya dari Gaduy. Nanti ada yang chat, Umi ini tetangga kami ada yang butuh ini. Misalnya nanti ada lagi dari Baso, Umi ini ada tetangga kami yang sakit, jadi mereka kekurangan biaya gitu. Jadi kalau ini bukan, kita tidak perlu survei Kak Sri, kadang udah, oh ini ya gitu, oh ini benar gitu. Udah melalui apa ya Kak Sri? Perasaan ya, perasaan. Kalau yang disampaikannya ini benar gitu.
kadang ada sih yang minta bantuan tapi kita nggak ngenak gitu Kak Sri. Oh, mungkin ini cuman bohong gitu, ada gitu Kak Sri. Jadi kalau ada yang minta bantuan itu kita bismillah aja Kak Sri. Kita kan nggak tahu uangnya dari mana. Mungkin mereka, Kak saya ini butuh 1 juta, saya lahiran kurang biaya gitu. Ya udah bismillah, nanti meme posting di Facebook, di Instagram atau di WA. Cepat Kak Sri. Kalau yang urgent memang kalau memang mereka itu butuh, itu sejam 2 jam terkumpul Kak Sri. Masya Allah, luar biasa sekali ya Umi kegiatan-kegiatannya. Karena dari hati yang ikhlas akan kembali ke hati yang orang-orang ikhlas, makanya dananya dalam 1 jam bisa terkumpul. Dan yang luar biasanya lagi, kita tidak memberi syarat harus begini, harus begini, harus bawa ini, harus bawa ini. Jadi orang itu merasa kayak butuh, karena kita tidak tahu. Karena tampak luarnya orang itu orang berada, tetapi aslinya tidak. Iya. Kita kan tidak tahu kan. Kadang aslinya orang berada, tapi tampak luarnya tidak ada. Dapatlah bantuan ini, itunya. Sedangkan orang yang harus mendapatkan bantuan, seringkali tidak dapat bantuan ya Umi. Ya, itu kebanyakannya Kak Sri. Ya, contohnya misalnya Kak Sri ini, rumahnya bagus gitu, perabot-perabotnya banyak gitu kan. Tapi untuk makan aja dia susah Kak Sri gitu. Kenapa? Kalau itu memang lihat segini, saat hidup itu kan roda berputar Kak Sri. Mungkin waktu rezekinya ada bisa beli rumah, bisa beli ini, beli itu gitu. Kalau kita lihat sekilas orang kaya gitu Kak Sri. Tapi nggak kebayangkan Kak Sri, untuk makan aja sebenarnya mereka susah gitu. Berarti banyak yang harus kita ketahui tentang lingkungan masyarakat kita. Ya. Dan satu lagi, ini adalah kegiatan sosial, maka memang betul-betul hati kita harus ikhlas lah untuk bekerja seperti ini. Umi, Ya. program nanti kami tanya. Dengan kegiatan Umi dan kawan-kawan Umi, ada enggak anggotanya, ada yang banyak, ada yang mundur, ada gimana? Karena ini nggak digaji loh. Bagaimana dengan rekan-rekan Umi? Oh, ada. Kalau di S3 itu relawannya nggak banyak, Kak Sri. Itu ada yang awal-awal dulu 2 orang, 3 orang, 2 orang, gitu kan. Tapi alhamdulillah tahun ke-5 ini kita ramai, Kak Sri. Itu ada sekitar 9 orang yang mau ke lapangan, gitu. Tapi sepertinya mereka nggak keberatan untuk lilah jalannya, nggak pernah juga nanya gaji. Karena di luar itu kita rasa syukurnya lebih tinggi Kak Sri gitu. Mungkin di rumah kita kekurangan, tapi karena kita sering keluar ke lapangan, melihat yang lebih jauh di bawah standar kita, lebih jauh levelnya, lebih apa ya Kak Sri. Mungkin di rumah kita bisa makan enak, yang kita kunjungi justru nggak punya lauk gitu. Jadi mungkin kita ambil positifnya Kak Sri, lebih ke syukurnya gitu. Semakin kita sering melihat yang di bawah kita, itu rasa syukur kita lebih tinggi gitu Kak Sri. Jadi apa yang ada itu kita udah, oh ya orang aja tadi makannya ini, kita udah ada ini gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, sebagaimana kata Umi, mungkin kita merasakan diri kita ini kurang. Kita merasakan kita nggak mampu. Rupanya setelah terjun ke lapangan, masih banyak orang-orang yang kurang mampu dari kita. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan daripada kita. Jadi sahabat Rumah Baca, dengan perjalanan Umi dan kawan-kawan Umi, kita juga bisa mengambil satu hikmah. Di mana perjalanan itu mengajarkan kita, apa yang diajarkan, kesusahan yang kita anggap diri kita susah, rupanya masih banyak yang lebih susah daripada kita. Dari sanalah kita belajar syukur. Karena syukur itu adalah menerima dengan lapang dada, dan kita selain menerima dengan lapang dada, kita tidak mengumpat. Kita tidak menyesali diri kita, tapi kita bersyukur. Saya masih bisa hidup, saya masih bisa makan, saya masih bertahan. Kita lihat orang, kata Umi tadi, masih ada orang yang tidak, atau makannya tidak sama lauk, atau masih punya rumahnya bukan rumah sendiri, masih ngontrak dengan rumah yang sempit. Berarti kita harus bersyukur dengan keadaan yang kita punya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, jadi S3 ini mengajarkan kita, masyarakat, pegiat sosial, relawan, untuk bagaimana yang namanya rasa syukur kepada Allah,
dengan kegiatan yang kita lakukan, kita tidak lagi merasakan tidak percaya diri atau merasa minder, tetapi kita merasakan syukur dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, Umi, sebelum Umi bertanya kepada Umi ini tentang program-program yang Umi lakukan, berarti saya sumber kebahagiaan itu tidak hanya sumber kebahagiaan itu adalah hati ya Umi, intinya hati. Karena itu adalah dasarnya. Kalau hati ini berasa bersyukur, maka kebahagiaan itu akan ada. Dari cerita Umi itu yang saya tangkap. Sekarang Umi, apa contoh program-program yang sudah Umi lakukan? Karena saya kenalnya Umi ini bisa dikatakan saya tahu awal-awalnya selain di media sosial, Umi juga pernah ke Rumah Baca berbagi untuk anak-anak di Rumah Baca. Dan yang paling saya kenal itu Umi itu yang seluruh orang menceritakan beliau Bapak Japan, itu tidak bisa kami lupakan. Mungkin Indonesia juga tahu. Mungkin doa-doa dari Bapak itu mungkin pingin ke Baitullah, tidak ada orang menggerakkan hati. Bahkan kita mikir, kita aja belum ke Baitullah loh, tapi dengan Bapak Japan ini bisa dengan doa mungkin, dan Allah mempertemukan dengan Umi. Itu yang kita tahu. Tetapi masih banyak loh teman-teman program-program yang lain. Umi silakan Umi ceritakan program-program Umi yang sangat misalkan berdampak bagi orang dan lain-lain. Baik Kasih, kalau cerita Pak Japan itu beliau pernah tertipu dengan uang palsu. Jadi ada yang informasi ke S3. Jadi niat awalnya kita itu cuma bantu Kak Sri, bantu mungkin berapa ada gitu. Tapi Masya Allah Kak Sri itu kemarin terkumpul sampai 35 juta. Karena kami lihat umur beliau udah 80-an, jadi ditanya, Pak, Bapak mau kemana gitu, niatnya apa gitu, misalnya pengen punya rumah atau apa. Tapi beliau jawab, saya pengen pergi umroh gitu Kak Sri. Jadi Masya Allah Kak Sri itu waktu beliau berangkat semuanya digratisin Kak Sri. Buat paspor gratis, baju-bajunya ada yang belikan, sendal, sampai obat-obatan itu ada yang kasih Kak Sri. Jadi beliau tinggal berangkat. Selama di Mekah, Madinah pun beliau seperti apa ya Kak Sri, spesial sekali, semua rebutan mau dorong beliau, mau jalan sama beliau gitu Kak Sri. Itu yang masalah umroh. Kalau rumah, alhamdulillah Kak Sri memang yang tepat, ada yang udah bocor, yang udah nggak layak pakai, yang nggak tempat huni gitu, nggak layak huni lagi Kak Sri. Gitu. Tapi Kak Sri di S3 ini yang Masya Allah sekali Kak Sri, itu ada yang istiqomah sedekahnya, ada yang 2.000 sehari, ada yang rutin 1.000 sehari, atau yang 10.000. Yang rutin itu Kak Sri, 1.000, 2.000 sama 10.000. Yang sedekah 1.000 sehari itu Kak Sri dari nggak hamil. Jadi beliau ini itu udah beberapa orang, mungkin ada sekitar 5 orang, udah bertahun-tahun nggak hamil. Jadi beliau pengen punya keturunan. Jadi titiplah tiap hari Kak Sri ke S3, 1.000, 1.000. 1 bulan, 2 bulan, bulan ketiga Meme dapat kabar hamil gitu Kak Sri. Jadi nanti dikasih tahu ke temannya lagi, ini baru 2 bulan ini Kak Sri. Jadi beliau itu istiqomahnya luar biasa untuk sedekah 1.000, 2.000, 10.000 hamil gitu kan. Jadi itu tuh kami merasakan kebahagiaan yang luar biasa, karena setiap Jumat kadang kami titip doa Kak Sri untuk donatur-donatur S3. Baik itu donatur yang dari 1.000, 100.000, 200.000 sampai yang ada jutaan gitu. Terus kalau ada yang punya hutang nih Kak Sri, nagih hutangnya susah gitu. Jadi beliau lagi hutangnya dengan cara sedekahkan orang yang berhutang gitu Kak Sri. Jadi tapi Meme nggak kenal ya Kak Sri, yang donatur-donatur gitu Meme belum pernah ketemu sama sekali. Yang hamil, yang hutang. Jadi beliau ini susah lagi hutang Kak Sri. Jadi di keterangan transfer ke rekening S3 itu tulisannya gini, saya niatkan untuk orang yang saya hutangi gitu. Jadi kalau seandainya ini Kak Sri, saudara-saudara kita yang lain tahu kedahsyatan sedekah ini, mungkin mereka nggak akan nggak akan melewatkan tentang sedekah ini Kak Sri. Mungkin kita hari ini sedekahnya 2.000, nanti sorenya Allah kasih lebih banyak gitu.
Makanya memang sering bilang ya, ayo kita sedekahnya nggak usah banyak, yang penting itu istiqomah gitu. 1.000, apalagi sedekah subuh Kak Sri. Sedekah subuh itu memang apa ya, cepat terkabul. Apa yang mereka niatkan itu cepat Allah kabulkan Kak Sri gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, betul kata Umi Cinto, dahsyatnya sedekah kita tidak tahu. Karena contohnya saja orang yang dengan hati bersedekah, ingin mempunyai keturunan, akhirnya dimudahkan sama Allah, dan para penerima atau para penerima wakifnya juga mendoakan. Semoga niat-niat dari para yang menyedekahkan atau pewakifnya itu betul-betul dikabulkan Allah. Sahabat Rumah Baca, kita dengar tadi cerita sama Umi bagaimana seorang orang yang sudah tua tertipu. Bapak itu jualan japan atau jipang ya, kalau atau labu siam, jualan itu akhirnya dibayar orang dengan duit palsu. Akhirnya S3 membantu. Dia cuma membantu, rupanya uangnya sampai 35 juta. Apa yang Umi tanyakan? Apa yang ingin Bapak? Apa pingin punya rumah atau pingin apa? Rupanya dia pingin umroh. Siapa yang menyangka ini kalau dibukukan ini Umi luar biasa nih kegiatan S3, mungkin udah banyak nih, udah berapa jilid. Kapan-kapan kita bukukan nih Umi cerita-cerita dari ini. Jadi rupanya sampai ke Baitullah banyak orang, ada yang ngasih baju, ada yang ngasih ini, ada mendorongkan tentang Pak Japan, ada lagi bedah rumah, ada lagi badon. Kemarin saya lihat juga dia ulang tahun ke-5 juga bagi-bagi di Kodim Kak Sri. Berbagi sembako gratis ya. Gimana tuh ceritanya Umi? Kalau yang itu kebetulan Jumat Berkah, Kak Sri, Jumat Berkah, kebetulan yang nitip lumayan gitu, jadi kita jadikan sembako, izin ke Kodim, jadi kita berbaginya di sana, di pusat kota gitu Kak Sri, jadi mungkin lebih banyak orang yang mendapatkan. Alhamdulillah kemarin itu lebih kurang 300-400 orang dapat Kak Sri gitu, dari sembako yang kita bawa. Luar biasa sahabat. Bisa 300 sampai 400. Umi, kalau Umi itunya di Kodim, otomatis yang datang tuh banyaknya dari kota atau yang dari kampungnya juga datang? Dari kampung-kampung juga ada Kak Sri. Itu kemarin ada yang dari Balingka, ada yang dari apa ya, bakso ada gitu. Jadi kan nanti memebiat di Facebook tuh Kak Sri, hari ini Jumat Berkah kita di sini gitu. Jadi mereka yang butuh, tapi sepertinya memang mereka butuh Kak Sri, jauh pun didatangi gitu. Sahabat Rumah Baca, begitu ya kegiatan dari S3 sedekah 1.000 sehari, dengan uang yang dikumpulkan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tidak saja masyarakat kecil, tapi rasanya itu sudah besar karena sudah sampai 400-an yang terbantu ya. Masya Allah. Ainun, Masya Allah, tabarakallah. Ya, terima kasih Ainun Naim, British Propolis. Terima kasih juga bagi yang hadir. Banyak juga yang hadir menonton kegiatan kita ini. Nanti juga akan kami share di YouTube Rumah Baca Anak Nagari. Teman-teman, sahabat Rumah Baca di mana saja berada yang menonton kegiatan ini, kami Rumah Baca Anak Nagari, yaitunya kegiatan selain membaca buku gratis juga bisa meminjam buku. Di sini juga banyak kegiatannya, teman-teman bisa datang juga ke sini. Kalau ada teman-teman yang mempunyai buku baik baru atau bekas yang tidak terpakai, boleh didonasikan ke Rumah Baca Anak Nagari, juga bisa seperti ATK dan lain-lainnya. Sahabat Rumah Baca, kita sudah mendengar Umi Cinto tadi bercerita. Umi, kami pingin tahu Umi tentang kegiatan peduli berbaginya S3 untuk lansia. Karena saya melihat jarang lansia ini, atau paling kalau lihat cuma senam lansia, atau lansia seperti apa sih yang dibantu. Nah, itu tentang lansia. Yang selanjutnya tentang bedah rumah. Bedah rumah ini biasanya kan orang
bawa di bawah pamflet bantu 25 juta, bantu sekian. Kalau sistemnya S3 gimana nih sistem bedah rumahnya? Oh, baik Kak Sri, kita bedah rumah dulu ya Kak Sri. Kalau bedah rumah Iya. kita dari awal Kak Sri, kita kontrol terus. Misalnya dari mulai ukurannya, nanti itu ada yang bantu di S3, ukuran misalnya 5 kali 6 itu biayanya sekian-sekian. Nanti kita langsung ke toko bangunan Kak Sri. Dan untuk pekerja biasanya itu sukarelawan Kak Sri, nggak kita bayar. Alhamdulillah kebanyakan itu mereka ikhlas bergotong royong untuk membantu warganya gitu. Jadi kalau untuk bedah rumah ukuran 5 kali 6 itu paling kita nghabiskan sekitar 20 juta Kak Sri. Jadi itu kita langsung bayarkan ke toko bangunan, nanti pekerja yang minta langsung yang dibutuhkan apa ke toko bangunannya gitu Kak Sri. Jadi sekali kalau dekat itu kita sekali seminggu, sekali 3 hari itu kita survei terus. Kalau udah siap pun nanti kita kasih kasur, lemari, tikar, selimut gitu kasih. Cukup-cukup juga. Jadi mereka benar-benar baru di rumah baru, perlengkapannya juga baru gitu. Dan Apa kalau rumah baca di mana? gimana Kak Sri? Luar biasa. Kalau rumah baru dapat juga perlengkapannya baru ya? Dapat selimut baru. Kasurnya baru, selimutnya baru, spraynya baru. Nanti sampai ke sapunya kita belikan juga gitu kan. Masya Allah, luar biasa ya sahabat rumah baca. Kegiatan Umi Cinto ini tidak hanya bedah rumah seperti itu. Umi di mana saja pernah bedah rumah yang Umi lakukan? Di Ngarai 1, di Kamang juga udah ada, di Baso juga ada, di mana Sungai Buluah juga ada, di Pasia juga ada, Palupuah juga ada. Di mana lagi ya Kak Sri? Kadang suka lupa itu udah pernah kemana-mana itu karena nggak pernah dicatat gitu Kak Sri. Soalnya kegiatan S3 itu cukup sampai media gitu. Donasinya transparan di media, jadi kita nggak pernah tulis-tulis Kak Sri. Orang nitipnya 100.000 langsung ditulis di media, jadi bisa lihat semuanya di media itu pemasukan berapa, pengeluaran berapa gitu kan. Jadi kadang ketemu sama orang, Umi gitu kan, ya Kak, ini yang ini dulu yang pernah ini gitu. Kalau nggak diingatin, kadang nggak ingat Kak Sri gitu. Saking banyaknya ya, saking banyaknya jadi kita juga ya. Ya itu karena kita juga bantu Umi, jadi kita nggak ingat-ingat orang, berarti kita nggak ingat-ingat kebaikan gitu ya. Kadang untuk namanya aja bisa lupa Kak Sri. Kita pernah ketemu di mana? Ya, kita karena S3 juga sebagai penyalur Kak Sri, Meme sama teman-teman cuma sebagai perantara umat. Jadi untuk apa ya Kak Sri kita harus dikenal orang, nggak penting rasanya Kak Sri. Yang penting niat orang sampai ke tujuan gitu. Itu untuk yang bedah rumah ya Kak Sri. Kalau untuk lansia di daerah kita ini Kak Sri, tapi ya kalau Meme lihat itu memprihatinkan gitu. Kadang banyak yang tinggal sendiri, anaknya udah merantau. Lebih kasihan sih lihat yang lansia di daerah kita Kak Sri. Bukan menyalahkan keluarga, enggak gitu kan. Jadi namanya anak, udah punya suami, udah punya istri, jadi mereka urus keluarga masing-masing. Yang orang tua nanti tinggal sendiri gitu Kak Sri. Kadang ada yang udah jalannya udah nggak sanggup gitu kan, yang udah nggak bisa. Yang paling sedih itu kami Kak Sri ya, udah lansia, tinggal sama anak, tapi masaknya sendiri gitu. Kadang gimana ya Kak Sri? Kan udah sama anak tuh, dia sama anak, kenapa nggak dimasakin aja gitu? Kenapa harus dibiarin orang tua yang kadang matanya udah nggak bisa lihat, jalannya udah susah, tapi harus mikirkan untuk makan gitu kan? Kalau pengennya sih Kak sih langsung ngomong sama anaknya, Kak kenapa nggak dibantu? Kan satu rumah gitu, kenapa harus ada 2 magic, harus ada 2 kompor gitu kan? Itu kalau lansia, makanya memang lebih ke peduli itu ke lansia Kak Sri gitu. Kadang ada yang sendiri dibantu-bantu tetangga itu untuk masuk rumah aja Kak Sri udah pakai masker aja itu baunya, ya Allah Kak Sri mungkin kita nggak sanggup tapi ya pilihan kita udah jadi relawan, mau nggak mau kita bantu Kak Sri gitu. Jadi ini terakhir
baru dalam bulan inilah Kak Sri. Udah tua, jalannya udah bungkuk, masak sendiri Kak Sri. Padahal di rumah itu ada anaknya, ada menantunya, ada cucunya juga gitu. Itulah yang lansia yang di daerah kita ini sangat apa ya Kak Sri, banyak yang lebih hidupnya itu lebih mandiri, lebih kesendirian individu gitu Kak Sri. Tanpa kalau kita salahkan anaknya itu tidak ranah kita ya Kak Sri, karena kita nggak tahu permasalahan mereka itu apa sampai biarin orang tuanya masak sendiri gitu. Ya kalau masalah lansia itu sensitif kalau menurut Meme Kak Sri gitu. Karena kita bayangkan nanti kalau kayak kita gitu, seandainya kita udah tua, apa anak-anak nanti berbuat seperti itu juga kayak kita gitu kan, tinggal sama anak sama cucu, makan sendiri, masaknya sendiri gitu Kak Sri. Mudah-mudahan dijauhkan dari kita ya Kak Sri gitu. Tapi itulah kenyataan di lapangan yang sering kali Meme temui Kak Sri kalau lansia gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita tidak baca novel, bahkan kita tidak nonton televisi. Kita langsung dengar loh dari Umi, masih ada rupanya di lingkungan kita yang seperti itu. Saya bayangkan, saya ini baca novel, hanya di novel saya membaca novel gitu. Hanya di televisi, hanya di Indosiar, hanya di sinetron saya yang merasakan yang namanya lansia itu ya tidak diacuhkan anak atau cucu. Rupanya Umi sendiri melihat, tidak tahu ya bagaimana perasaan buncahnya hati kita waktu kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Semoga kita tidak tahu, betul kata Umi, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tapi kita hanya bisa berdoa dan membantu. Sobat Rumah Baca di mana saja berada, cerita Umi ini membuat kita semuanya berpikir, kalau kita demikian, apakah nanti tidak akan terjadi pada kita? Karena biasanya yang kita lakukan, bagaimana sikap kita kepada orang tua kita, begitu juga lah nanti sikap anak kita kepada kita. Jadi sama-sama kita luruskan niat. Yang namanya orang tua yang melahirkan kita itu tidak bisa dibalas dengan apa-apa. Sesalah apapun orang tua, kita sebagai anak harus bersabar. Bukan begitu ya Umi? Iya Kak. Tidak. Rasanya saya pikir ini kalau berkegiatan pingin terjun juga nih, lihat kegiatannya seperti apa. Mendengar cerita Umi aja rasanya ya kalau dapat, gimana ya? Kalau ketemu sama orang yang tepat itu Kak Sri, ya Allah, kadang beliau bilang ini benar nih, padahal yang kita bawa cuma beras, sembako gitu Kak Sri, atau kasih uang belanja 200.000. Ini benar nih untuk ibu, itu benar nih untuk nenek. Iya, ya Allah, ini nanti mau dibayar pakai apa katanya Kak Sri. Padahal yang kita bawa cuma beras, telur, minyak gitu kan. Nanti bayarnya pakai apa gitu. Ibu nggak usah bayar, ini juga titipan umat gitu kan. Ya Allah, ini benar, seperti nggak percaya gitu Kak Sri. Melihat kita bawa beras, makanan gitu kan. Selalu nanya, kalau kita udah pergi pun, nah nanti ibu bayarnya kemana, ke siapa gitu Kak Sri. Enggak Bu, enggak Nek, itu untuk nenek dari umat gitu. Nenek nggak perlu bayar. Jadi doanya itu panjang Kak Sri. Ya Allah, kalau apalagi seperti lebaran ini kan nggak semua orang yang bisa beli daging ya Kak Sri ya. Jadi di lapangan itu sering memilih, kalau kasih sembako, kasih kue lebaran, besoknya mau lebaran, berarti ini udah kepikir mereka beli kue lebaran itu pakai apa gitu Kak Sri kan. Tiba-tiba kita datang gitu, bawa sembako, bawa daging gitu kan, bawa kue lebaran, kadang langsung nangis Kak Sri, langsung nangis merekanya. Jadi pernah sekali dia bilang, ya Allah terasa dapat uang 1 miliar gitu Kak Sri. Jadi Meme bilang, cuman kita kasih segini aja, terharunya mereka itu luar biasa gitu Kak Sri, apalagi lebih kita kasih lebih gitu. Jadi Kak Sri mungkin ya sekali-sekali Kak Sri boleh terjun, ngerasain. Tapi kalau Meme sih Kak Sri perjanjiannya gini, kita dekat orang itu nggak boleh nangis gitu. Nanti kalau mau nangis di mobil aja, sepuas-puasnya boleh nangis, sandar ke jok mobil, mau nangis dulu boleh gitu. Tapi jangan dekat yang kita tuju gitu. Takutnya nanti mereka tambah sedih gitu Kak Sri.
Ya, Umi, terima kasih. Mungkin ini inspirasi untuk saya. Mungkin saya sekali juga ikut apa kata Kak Budi Rahmat 91. Tergantung nih Kak. Insya Allah ya Umi. Mudah-mudahan ya rasanya gimana ya berat ya perjuangan. Mungkin kalau kita hanya melihat di televisi, seperti saya hanya melihat di media sosial, melihat di televisi, melihat di sinetron gitu ya. Tidak terjun langsung itu beda. Ini aja cuma mendengar ceritanya, gimana ya rasa hati kita gitu. Apalagi kita sudah mendengar. Sahabat rumah baca di mana saja berada, bersedekah tidak membuat kita miskin. Dengan bersedekah, jalan kita, hati kita akan dilapangkan. Karena kita lihat ada rezekinya itu biasanya yang melihat yang rajin sedekah itu rezekinya itu luar biasa juga Kak Sri gitu. Hari ini bisanya 2.000, besok udah 10.000, udah 500.000, udah 1 juta gitu Kak Sri. Padahal pekerjaannya ya biasa aja Kak Sri, nggak pejabat, nggak pegawai, nggak pengusaha gitu. Tapi bisa mereka 1 minggu itu 2 juta, ada Kak Sri gitu. 1 minggu selalu titipnya 2 juta gitu. Jadi memang lihat yang bersedekah itu semakin hari itu semakin melimpah rezekinya Kak Sri gitu. Makanya Meme bilang tadi kalau seandainya aja gitu banyak di antara kita yang tahu dahsyatnya sedekah itu Kak Sri, mungkin nggak mau melewatinya gitu. Sahabat rumah baca di mana saja berada, kita sudah mendengar kata Umi tadi ya. Dan ini Kak Budi mengatakan kalau langsung terjun ada bahagia tersendiri Kak. Saya yakin Umi mungkin ada kebahagiaan tersendiri. Sedangkan mendengarnya aja rasa pingin ikut kita ya. Apalagi kalau kita terjun di sana insya Allah kapan-kapan saya juga akan ikut. Kapan-kapan kita ikut sama Umi. Kita tahu manfaat sedekah selain menghapus dosa, mendapatkan pahala, membuka pintu rezeki. Dengan bersedekah silaturahim kita juga semakin baik. Dengan bersedekah banyak lagi yang bisa kita lihat dahsyat-dahsyatnya sedekah sebagaimana yang Umi katakan tadi. Mungkin dengan bersedekah ini adalah membuka pintu-pintu yang lain, tidak hanya pintu rezeki, pintu persahabatan. Misalkan anak kita tidak bekerja, dengan banyaknya kita bersedekah, Allah akan mudahkan untuk mendapatkan pekerjaan bagi anak. Rasulullah bersabda, ada 3 golongan, aku berani bersumpah untuknya, tidak berkurang harta karena sedekah, dan tidaklah menambah bagi seorang pemaaf melainkan kemuliaan. Dan tidaklah menambah bagi seorang pemaaf selain kemuliaan, dan tidak seseorang bertawaduk atau rendah hati. Jadi Allah menyukai orang bersedekah, orang pemaaf, dan orang yang rendah hati. Kita berdoa semoga para sahabat relawan S3 di mana saja berada selalu tawadu, selalu rendah hati. Semoga kegiatannya diberkahi Allah, dimudahkan Allah. Dengan berbagi seperti ini kita melihat, mungkin kami hanya melihat di media sosial ya Umi, tetapi saya meyakini keberkahan rezeki yang seperti yang Umi katakan tadi mungkin akan datang ke keluarga, walaupun itu relawan pegiat sosial tidak digaji, tetapi saya yakin yang namanya kegiatan-kegiatan seperti ini akan dimudahkan oleh Allah. Karena bersedekah itu ibarat sungai yang mengalir, akan selalu memperoleh manfaat air yang bersih. Begitulah sedekah. Umi, sekarang Umi tadi itu cerita dari lansia. Rupanya lansia di tempat kita juga miris ya Umi. Iya. Sekarang Umi udah rumah udah, Bapak Japan udah. Kalau yatim saya sudah sering juga melihat di media sosial, bahkan ada anak-anak yatim yang dikasih dibawa membeli baju lebaran ya Umi. Iya. Itu caranya Umi. Karena nih kan mau dekat lebaran, bagaimana caranya Umi untuk, kan nanti kan banyak nih yang mendaftar. Jadi bagaimana caranya kita trip berapa orang atau berapa sesuai dengan budget berapa, gimana caranya Umi? Kalau untuk yatim itu kan kita sebenarnya tergantung donasi Kak. Gitu. Kalau donasinya banyak bisa untuk yang kalau yang sekarang programnya kan kita bayarkan itu fitrahnya yatim.
kemarin udah 163 atau 161 orang. Itu fitrahnya udah kita bayarkan Kak Sri. Jadi kalau masih ada donasi untuk yatim, nanti kita kasih THR belanja dulu. Tapi kalau lebih nanti kita bawa belanja Kak Sri. Kita bawa belanja beli baju lebaran. Kalau baju lebaran, kalau sekarang insya Allah anak-anak kita itu udah banyak yang peduli. Kesempatan ya Kak Sri, lebaran ini untuk anak kita yatim itu semua peduli gitu. Jadi kita lebih nanti kalau udah ada yang belikan baju, kita pilih yang belum nanti Kak Sri. Mungkin mereka belum punya kue lebaran, kita belikan kue atau untuk belanja lebarannya Kak Sri. Umi, Ya. itu kan untuk yatim ini, untuk duafa. Umi memberi itu kan kadang orang gini, ya ngapain ya diberi? Dia kan itu ada suami, dia ada istri, anaknya sudah bekerja. Jadi bagaimana ya Umi? Tadi saya mendengar cerita Umi kadang kalau kita tidak terjun langsung mungkin kita, iya ya, enggak ya. Orang yang rumahnya cantik aja kadang juga tidak, untuk makan aja susah karena roda berputar. Waktu dia ekonominya baik, aman. Waktu ekonominya sudah tidak baik, ya susah untuk semuanya. Jadi yang dilakukan Umi adalah satu sedekah yang tulus sama dengan 1000 langkah menuju surga. Semoga orang-orang yang memberi sedekah mendekat ke surga. Ketika kita bersedekah, ulurkan tangan kananmu dan sembunyikan tangan kirimu. Saya melihat itu di S3. Bahkan kita tidak tahu, kadang hamba Allah. Akhirnya uangnya banyak. Jadi Umi, saya ini haru, gimana? Tak sedih atau gimana? Bagaimana cara Umi selain ya merekrutmen orang agar bersedekah sudah ada dengan media sosial? Dengan cara-cara untuk Umi untuk duafa ini, apa yang Umi lakukan? Baik Kak Sri, kalau duafa itu Kak Sri memang lebih memilih ke yang belum pernah dibantu S3 gitu. Karena pada prinsipnya Kak Sri, orang kita gitu kebanyakan kalau udah dibantu sekali 2 kali itu lebih jadi malas Kak Sri gitu. Tapi kita lihat dulu, ini memang misalnya suaminya sakit, anaknya banyak yang dia nggak bisa usaha, itu kita utamakan Kak Sri. Tapi kalau dua-duanya suami sehat, istri sehat, itu paling kita bisa bantu sekali Kak Sri. Kita bantu sekali, kedepannya kita lihat kalau memang kan ada juga tuh Kak Sri yang kita buatkan usaha, istrinya jualan, dia mau kita bikinkan usaha di rumah, ada gitu. Kadang kan kalau yang maunya nerima aja itu kan banyak Kak Sri. Dia muda, suami muda, masih sehat-sehat, udah dikasih 2 kali, mau sekali 2 kali, yang ketiga kali itu masih minta, itu kita tidak bantu lagi Kak Sri, karena semakin kita bantu kan semakin malas nantinya gitu. Tapi kalau memang di rumahnya suaminya memang nggak bisa usaha atau istrinya sakit, yang si ayah lebih fokus ke anak, itu kita bantu Kak Sri gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, rupanya sedekah 1000 sehari, sahabat-sahabat S3 juga lebih selektif sebetulnya dalam memberi. Tidak hanya memberi untuk membuat orang malas, tetapi sekali diberi kita lihat mungkin efek dari yang kita berikan, seperti misalkan diadakannya misalkan untuk modal jualan, apakah itu berhasil nanti atau bagaimana terserah. Tetapi intinya sahabat S3 di sini membantu tidak untuk membuat orang malas, tetapi untuk membuat orang lebih bisa kreatif dengan dana yang diberikan oleh S3. Sedekah adalah amal yang tidak putus hingga mati. Sedekah saat berkecukupan itu biasa. Sedekah saat susah itu luar biasa. Umi, tidak Umi. Yang susah juga ikut sedekah. Kebanyakan Kak Sri yang nitip ke S3 itu yang ekonominya ke bawah, gitu. Ada yang justru beliau itu untuk anaknya, untuk kehidupan sehari-hari aja agak sulit, tapi 10.000, 20.000 masih nitip ke S3 gitu. Ada yang single parent harus menafkahi 2 orang anak, 3 orang anak karena suami meninggal, tapi tetap disisihkan untuk S3 10.000, 20.000, 50.000 gitu. Justru memang nggak punya teman nih Kak Sri yang
apa ya, yang royal ke S3. Justru yang nggak meme kenal gitu, yang banyak royalnya ke S3 gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita tahu sedekah adalah harta yang sesungguhnya. Sedekah seperti yang saya sebutkan dari awal tidak mesti orang kaya. Bahkan Umi Memi merasakan, Umi Cinta merasakan. Bahkan orang yang bersedekah yang kebanyakan itu adalah orang biasa-biasa saja. Sedekah saat berkecukupan itu biasa. Sedangkan sedekah saat tidak berkecukupan itu luar biasa. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Sebaliknya, bersedekah untuk membuka pintu rezeki. Sedekah tidak sama dengan matematika. Bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dibagi, bisa dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali-kali lipat kembalinya kepada kita juga. Bersedekahlah, maka doa kita atau orang-orang yang bersedekah akan membawa kita kepada kebaikan. Bekal mati bukannya harta yang banyak, tetapi seberapa kita memberi. Itu yang sering kita dengar. Sahabat Rumah Baca, di mana saja berada, kadang kita merasa malu ketika hanya mampu memberi sedikit untuk bersedekah. Karena kita lihat, orang itu ngasihnya 100.000, duit saya hanya 20.000. Tetapi, sebagaimana yang Umi rasakan, tidak begitu. Orang yang memberi sedekah itu tidak harus uang banyak, tetapi dengan uang sedikit, dia masih bersedekah. Umi, sebanyak itu pengalaman Umi dengan teman-teman yang sudah memberi sedekah, bahkan orang yang tidak Umi kenal. Apa yang Umi rasakan dengan begitu banyaknya orang yang antusias untuk S3? Alhamdulillah Kak Sri, itulah yang Meme katakan ke Kak Sri dari awal tadi. Rezeki kepercayaan itu Kak Sri. Meme mendapatkan rezeki kepercayaan dari Allah Kak Sri. Mungkin gimana ya Kak Sri? Tidak semua orang yang bisa mendapatkan rezeki itu. Rezeki dipercaya umat untuk menyalurkan zakatnya, sedekahnya, infaknya, wakafnya. Padahal mereka kan nggak pernah ketemu langsung sama Meme, cuma lihat dari media gitu kan. Bisa aja kan Kak Sri kalau Meme nggak amanah, dikasih ini, belikan apa gitu kan. Tapi Meme merasa itu amanah yang harus Meme salurkan, walaupun mereka nggak kenal Meme, tapi Allah tahu gitu. Apa yang Meme kerjakan sama teman-teman, Allah lihat gitu Kak Sri. Makanya Kak Sri, itu tuh rezeki kepercayaan itu rezeki yang luar biasa buat Meme Kak Sri gitu. Meme sering bilang kayak gini, mungkin rezeki hari ini Allah kasih kurang ke Meme, tapi rezeki kepercayaannya itu banyak Kak Sri gitu. Seperti bulan Ramadan ini ya Kak Sri, Meme bisa salurkan zakat umat gitu kan, bisa terbantu sekian banyak orang, sedangkan yang nitip ke Meme nggak pernah tahu itu siapa, mereka di mana, hamba Allah aja. Nanti kalau namanya paling Meme lihat di mutasi Kak Sri. Misalnya namanya A, nanti Meme kasih kode di list itu A gitu. Dari mananya, siapanya itu Meme nggak kenal. Jadi untuk Meme pribadi Kak Sri, dikasih rezeki kepercayaan itu sangat luar biasa buat Meme Kak Sri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, sebagaimana dari awal, rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya materi. Rezeki kepercayaan, rezeki anak saleh, Allah pun nitipkan rezeki pada suami kita yang bekerja. Sahabat, ngomong-ngomong nih, kita aja yang anak dua, untuk keluar-keluar seperti Umi aja masih mikir gitu. Umi ini 7 loh anaknya. Gimana sih cara bagi waktunya Umi? Alhamdulillah Kak Sri, karena dari awal kegiatan suami support gitu. Beliau mendukung sekali Kak Sri. Jadi kalau Meme keluar, beliau di rumah gitu. Tapi kalau beliau lagi keluar, mungkin Meme tunda dulu untuk menyalurkan bantuan Kak Sri gitu. Insya Allah kita kalau untuk hal ini saling kerjasama aja Kak Sri berdua gitu. Untuk memudahkan, yakin aja Kak Sri kalau kita mudahkan urusan orang lain, urusan kita di rumah ini juga Allah mudahkan gitu Kak Sri. Sahabat, kita dengar langsung ya dari Umi bagaimana niat kita untuk memudahkan orang lain, Allah akan mudahkan niat kita. Intinya kegiatan Umi ini untuk sahabat semua, apalagi untuk para kaum wanita, untuk para yang mau jadi ibu-ibu, untuk para adik-adik remaja putri yang nantinya mau menikah. Intinya
izin suami, restu suami, dan kita melangkah untuk berkegiatan, untuk bergerak, insya Allah akan dimudahkan Allah. Kita lihat saja, Umi yang mempunyai 7 anak, bisa bergerak, bisa menyumbangkan pergi ke sana kemari, itu karena apa? Karena Allah telah menggerakkan juga hati suami beliau untuk reda, ikhlas, rela untuk beliau menuju mengantarkan sedekah, untuk datang ke pintu-pintu rumah orang yang sedang membutuhkan. Sehat selalu untuk Umi, untuk suami, semoga rezekinya dimudahkan, pekerjaannya dimudahkan, semoga semua urusan dilapangkan. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, jangan pernah merasa malu ketika hanya mampu memberi sedikit untuk bersedekah, karena selalu ada kebaikan dalam berbagi, tidak peduli seberapa kecil yang kamu berikan, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib. Sahabat, ketika engkau bersedekah, engkau bukan sedang menghabiskan uang, tetapi engkau sedang mentransferkannya dari dirimu sendiri di waktu yang akan datang. Jadi sedekah itu akan kembali kepada kita. Bukan begitu, Umi? Benar, Kak Sri. Sahabat, mungkin waktu yang mau sedikit sekali ya. Kita sudah 1 jam sama Umi. Saya berharap ini bukan sekali ini saja. Kita akan mengulik kegiatan S3. Mungkin di kegiatan Inspirasi Sore setiap Kamis di Rumah Baca Anak Nagari, kita akan kembali lagi dengan Umi berbincang-bincang tentang pergerakan S3. Tapi sebelum kita akhiri, Umi, apa harapan Umi di 5 tahun S3 sekarang? Apa harapan Umi ke depannya? Baik Kak Sri, harapan Meme semoga semakin banyak yang doakan, semakin banyak yang support. Karena tanpa donatur kami S3 bukan apa-apa Kak Sri, kami tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa tanpa support dari donatur. Baik itu secara materi ataupun yang lainnya. Insya Allah Kak Sri untuk di S3 itu sedekahnya tidak harus berupa uang. Boleh yang layak pakai di rumah seperti yang pernah kami terima Kak Sri, ada kasur, ada spring bed, ada selimut, itu yang udah tidak terpakai lagi di rumah, boleh titip ke S3 untuk disalurkan, boleh baju layak pakai gitu kan. Jadi semoga Kak Sri doa terkhusus dari Meme untuk semua donatur S3 yang selama ini sudah membersamai kegiatan S3, tidak terasa sudah 5 tahun Kak Sri. Intinya tanpa donatur S3 ini bukan apa-apa Kak Sri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, terima kasih pada donatur-donatur S3 yang telah membesarkan S3. Apa kata Umi? Tanpa donatur S3 bukan siapa-siapa. Tanpa pergerakan Umi dan kawan-kawan juga tidak akan bisa seperti ini. Sehat dan sukses selalu untuk Umi dan kawan-kawan. Tidak akan membuat kita miskin dengan kita bersedekah. Sedekah tidak mengurangi harta kita. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, itulah pesan dari Umi. Umi, sebelum kita nutup, apa closing statement Umi pada sore hari ini untuk Rumah Baca Anak Nagari dan S3? Sahabat-sahabat, terima kasih sudah mengikuti live hari ini. Lakukan apa yang bisa kita lakukan dan jadilah pribadi yang bermanfaat untuk semua orang. Sudah Kak Sri, segitu aja. Masya Allah. Reno Susania 86, luar biasa Umi dengan kawan-kawan, memang sangat luar biasa. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan ya sahabat. Apa yang bisa kita lakukan dan jadilah pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, jadilah pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Sahabat Rumah Baca, yuk kita support S3. Semoga S3 semakin bermanfaat, semakin dirasakan oleh umat. Karena S3 ini adalah kegiatan sosial, kegiatannya transparan, bukan seperti bukan kegiatan yang mengatasnamakan ini itu, tidak. Tapi kegiatan ini kegiatan untuk umat, dari umat untuk umat. Semoga sehat dan sukses Umi dan kawan-kawan. Salam dari kami dari untuk
kawan-kawan sahabat S3 di mana saja berada, jaya selalu, salam literasi. Salam. Assalamualaikum Pak Sri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, semoga ini menjadi inspirasi. Umi, kapan-kapan kita diskusi lagi ya. Baik Kak Sri. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.